Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita mengundang Tuhan di dalam doa untuk memahami firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Engkau setia dan baik bagi kami, karena kami sungguh merasakan cinta dan kasih-Mu, sehingga sampai pada saat ini kami hidup. Bapa, saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami memahami dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca bagian firman Tuhan terambil dari Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang membaca, mendengar, dan melakukan firman-Nya. Pada hari ini kita ada dalam pemaknaan atau perayaan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya dan kita imani bahwa Tuhan Yesus menuruti janji Bapa oleh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi umat manusia yang jatuh dalam dosa, sehingga mereka kembali kepada Allah. Nah, dalam bacaan ini saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan penuh ketaatan, penuh kesetiaan kepada Bapa, dia menuruti janji Bapanya bagi dunia ini. Sehingga kata yang terakhir dari 7 perkataan di atas kayu salib, di sini dikatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Artinya kehidupan Yesus bergantung penuh pada Bapa, karena dialah yang mengutus ke dalam dunia untuk menanggung beban dosa manusia. Kita percaya saudara-saudara bahwa dosa sangat berat, dosa sangat kejam, dosa sangat susah sekali untuk dipikul. Karena Tuhan begitu mengasihi dan menyayangi manusia, sehingga ia dengan dirinya sendiri datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk mati di kayu salib, dan pada akhirnya nanti bangkit mengalahkan dunia. Itulah sebuah kemenangan yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga manusia bebas dan memperoleh karya keselamatan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang mampu kita buat untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa, hanya karena pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus, domba Paskah, yang bisa mati untuk mampu membebaskan kita. Oleh karena itu, sebagai orang beriman yang percaya kepadanya, marilah kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Terbukti dalam perayaan kita pada hari ini. Ia tunduk dan taat pada perintah Bapa. Ia menyerahkan kehidupannya untuk dunia yang berdosa ini, saya dan saudara, supaya dapat diselamatkan. Ketika tadinya kita jauh dari Tuhan, kita memisahkan diri dari Tuhan karena dosa kita,
maka dengan kematian Tuhan Yesus akan mendatangkan keselamatan, penyatuan kembali antara saya dan saudara dan Allah. Dan tidak ada sedikit pun kemampuan yang bisa kita buat untuk dapat kita selamat dari dosa kita. Karena itu, biarlah melalui firman Tuhan ini, ketaatan dalam penyerahan diri Yesus Kristus, marilah kita teladani. Marilah kita contohi bagaimana kita percaya kepadanya. Tentu kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menderita. Dan kita sebagai orang yang percaya kepadanya, kita juga mengalami penderitaan kehidupan. Dan kita pasti mampu melewati penderitaan kehidupan karena Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mampu melewati itu, bahkan menang mengalahkan maut yang sangat kejam itu sendiri karena dosa kita. Inilah firman untuk kita, biarlah menjadi pedoman, menjadi dasar di dalam perayaan Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus pada hari ini, supaya kita semakin diteguhkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan semakin percaya bahwa Tuhan punya kuasa mengalahkan dunia atas dosa manusia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus pada hari ini. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, marilah kita semangat menjalankan tugas kita pada hari ini. Dan pada akhirnya mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Salam.